Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berbahagia sekali pagi hari ini saya berkesempatan bertemu dengan ibu-ibu di Provinsi Bengkulu ini. Luar biasa, saya lihat semangatnya, dan sebagaimana tadi disampaikan, ibu atau bahkan perempuan itu adalah motor penggerak masyarakat, motor penggerak keluarga, sumber inspirasi nilai, penjaga nilai-nilai itu adalah ibu, karena ibu perempuan itulah yang kemudian melakukan transfer knowledge, memberikan pembelajaran kepada anak-anak di rumah gitu. Jadi suatu yang luar biasa, saya berkesempatan dengan ibu-ibu di Provinsi Bengkulu ini. Ini bagian dari literasi media yang tadi juga disampaikan bagaimana agar kemudian perempuan yang tadi merupakan penggerak utama dari masyarakat, penjaga nilai-nilai di keluarga ini menjadi berdaya di hadapan media begitu. Tema saya yang saya angkat karena sesuai dengan agenda yang selalu saya sampaikan dimanapun saya ke seluruh wilayah Indonesia, selalu saya katakan dan saya mengajak masyarakat untuk bicara secara baik. Karena hari ini saya bicara di depan perempuan, maka saya ingin mengajak perempuan bicara secara baik. Saya ingin mengawali materinya, tolong ditampilkan juga biar bisa dilihat. Saya ingin sambil berdiri. Saya ingin kemudian menunjukkan yang pertama bagaimana berbicara ketika berbicara media. Undang-Undang 32 2002 tentang penyiaran itu menyebutkan bahwa media, khususnya media penyiaran, memiliki fungsi yang pertama sebagai media informasi, sebagai kontrol sosial, sebagai instrumen atau media pendidikan, juga memiliki fungsi ekonomi, hiburan, kebudayaan, dan lain-lain. Intinya, bagaimana, coba dilihat di slide berikutnya, bagaimana media penyiaran itu diharapkan sebagai medium atau instrumen atau alat untuk membangun karakter bangsa. Itu harapannya. Walaupun juga harus dipahami bahwa penyiaran itu adalah media hiburan. Selalu saya katakan penyiaran itu bukanlah lembaga keagamaan. Sehingga tentu kita tidak bisa berharap bahwa seharian itu isinya dakwah semua. Penyiaran itu bukan juga lembaga pendidikan, sehingga kita tidak bisa berharap juga seharian itu isinya pembelajaran seperti di sekolah semua, gitu kan? Tetapi walaupun bukan lembaga pendidikan dan bukan lembaga agama, harapannya ketika memberikan hiburan haruslah hiburan yang memberi inspirasi positif, harapannya begitu, atau minimal tidak memberikan inspirasi negatif. Itu harapannya tentang media penyiaran. Nah, pertanyaannya kemudian bagaimana wajah penyiaran kita hari ini? Bapak Ibu, ibu-ibu sekalian, menurut ibu-ibu gimana wajah penyiaran Indonesia hari ini? Sudah baikkah? Belum ya? Memprihatinkan? Kenapa ibu-ibu kok memprihatinkan? Sangat tidak mendidik ya, Bu. Apalagi, tapi kalau untuk ibu-ibu mendidik nggak, Bu? Nggak juga ya. Nah, tapi pertanyaannya begini, ibu kalau nonton televisi begitu ya, menonton televisi, pertama kali memutar televisi, motifnya apa? Ingin mendapatkan pendidikan atau ingin mendapatkan hiburan? Informasi dan hiburan lah ya. Ya, itu kondisinya. Sebagian besar hari ini katanya belum mendidik, belum memberikan informasi yang baik, katanya begitu ya. Nanti kita lihat. Benarkah kondisi itu penyiaran kita seperti itu? Dan kalau seperti itu, apa peran yang bisa kita lakukan? Ke slide berikutnya. Nah, di slide berikutnya ini saya akan tunjukkan bahwa di penyiaran itu, Bapak Ibu sekalian, termasuk juga netizen yang melihat di YouTube, penyiaran itu adalah sebuah industri. Jadi sejak kita memiliki yang namanya televisi swasta, tahun 90 itu kita punya TV swasta, Bu, pertama kali, sampai dengan sekarang itu kita masuk namanya industri penyiaran. Apa itu industri penyiaran?
industri penyiaran itu adalah penyiaran itu harus mendapatkan keuntungan. Kenapa harus mendapatkan keuntungan? Karena proses produksinya membuat program itu membutuhkan biaya. Sebelum industri penyiaran ada dulu namanya TVRI, Bu. Kalau zaman TVRI tidak butuh keuntungan karena dananya dari pemerintah. Tapi begitu TV swasta butuh keuntungan, masuklah industri penyiaran. Nah, industri penyiaran itu akan bersiaran atau membuat program yang diharapkan penontonnya banyak. Kalau penontonnya banyak, harapannya pemasang iklannya banyak. Kalau pemasang iklannya banyak, ya, kalau pemasang iklannya banyak, maka ada pemasukan dan bisa memproduksi siaran itu terus. Jadi kata kuncinya, kalau ditanya bagi televisi, apa alasannya televisi membuat program sinetron A, membuat variety B dan sebagainya? Alasannya, ibu-ibu sekalian, adalah karena televisi mendapatkan informasi dan data bahwa penontonnya banyak. Jadi kalau penontonnya banyak, itulah yang diproduksi oleh televisi. Sebaliknya, kalau bagi ibu-ibu sekalian maupun anak-anak, kalau menonton televisi, motifnya apa ibu-ibu? Tadi hiburan ya, Bu. Informasi ya, tadi ibu sampaikan. Kedua, hiburan biasanya. Nanti ada datanya juga. Sebagian besar masyarakat ingin hiburan. Jadi bagi masyarakat ingin hiburan, bagi televisi ingin penonton yang banyak. Nah, yang saya mau katakan dengan itu, sebenarnya Bapak Ibu, wajah penyiaran kita hari ini, itu tidak ubahnya cermin. Sebenarnya adalah wujud pilihan kita sendiri. Karena televisi itu akan mencatat setiap pilihan masyarakat. Ada datanya di televisi. Masyarakat banyak menonton sinetron Ikatan Cinta misalnya. Ya, banyak lah ya nonton Ikatan Cinta. Diproduksilah sinetron itu terus menerus. Tapi ada acara dakwah misalnya tidak ditonton, maka produksinya akan berkurang atau dipindah ke jam yang bukan prime time. Ini semua berdasarkan data, karena lagi-lagi televisi sebagai industri ingin kemudian ketika memproduksi ada yang nonton itu bisa dipasangkan iklan, kira-kira begitu. Jadi sedikit banyak penonton itu ibu-ibu sekalian, termasuk juga adik-adik semua yang di rumah yang menonton, itu bagian yang menentukan wajah industri kita hari ini. Nah, lanjut. Ini datanya, Bapak Ibu, berapa di pemirsa kita hari ini. Jadi kalau dilihat Bapak Ibu, data kepemirsaan tadi kalau Ibu ada yang sampaikan, menonton itu ingin mendapatkan informasi. Ini data riset kepemirsaan. Jadi televisi itu karena industri dia bekerja berdasarkan data. Datanya itu disupport oleh namanya lembaga yang disebut Nielsen. Nah, Nielsen ini melakukan riset setiap hari. Jadi setiap hari itu televisi langsung mengetahui berapa jumlah penonton setiap programnya. Setiap tahun ada laporannya. Nah, ini laporan tahun 2018 dan 2019. Kalau bicara durasi program, mudah-mudahan ibu-ibu bisa melihat, durasi program itu dilihat ada program series itu sinetron maksudnya ibu-ibu. Ada movie itu film termasuk FTV di situ. Ada entertainment di situ termasuk juga ada infotainment dan sebagainya. Nah, durasi program itu artinya yang dibuat oleh televisi. Kalau dilihat dari data itu ibu-ibu sekalian, yang paling banyak dibuat oleh televisi apa? News ya. Berapa persen itu? 25% ya ibu-ibu ya. Betul ya? Nah, durasi menonton itu artinya pilihan penontonnya. Kalau dilihat durasi penontonnya paling banyak yang ditonton apa? Sinetron ibu-ibu. Coba bayangkan. Jadi kalau ditanya TV kita gimana? TV ini sudah sebagian besar menyiapkan berita. Terutama karena ada beberapa TV yang khusus berita kan. Ada TV One, ada Metro, ada Kompas, itu kan berita semua kan Bu. Jadi itu yang membuat kemudian produksi berita itu sangat banyak. Tapi lagi-lagi, beritanya 25%. Seluruh stasiun televisi kalau dijumlah, program beritanya 25%. Tapi kalau penonton disuruh milih, lebih banyak pilih sinetron. Ini datanya. Berikutnya, setelah sinetron, adalah film, movie, 23%. Entertainment, termasuk infotainment, 15%. Sehingga kalau di total jumlahnya 67% penonton di Indonesia itu mencari hiburan. Itu faktanya. Tapi apakah salah mencari hiburan, ibu-ibu? Nggak salah juga. Kalau misalnya tadi kita mungkin ibu-ibu yang ibu rumah tangga
mengerjakan pekerjaan rumah tangga, begitu kan, tentu butuh juga refreshing, butuh juga apa, penyegaran di rumah itu, nonton hiburan, gak ada salahnya Bu. Anak-anak kita bersekolah, pulang, menonton hiburan, gak salah juga. Yang salah itu, kalau hiburannya isinya hal-hal yang negatif, kan gitu. Yang salah itu kalau isinya hal negatif. Maka bagaimana caranya agar hiburan ini bisa berisi hal-hal yang positif. Itu menjadi tugas dari kita bersama begitu. Ini data kepemeriksaan. Saya lanjut. Nah, inilah tadi saya katakan ibu-ibu sekalian. Dalam proses memproduksi siaran televisi itu selalu didasarkan berapa jumlah penontonnya. Semakin banyak sebuah program punya penonton yang banyak, itu akan diproduksi terus. Kalau penontonnya banyak, maka akan bisa mendatangkan pengiklan yang banyak, mendapatkan pendapatan yang banyak. Gitu. Termasuk ini beberapa netizen sering menanyakan, kenapa sinetron tidak diganti kartun? Gitu kan? Kenapa nggak diganti kartun? Faktanya lebih banyak orang menonton sinetron. Jadi kalau mau kartun lebih banyak, perbanyaklah nonton kartun. Kalau mau berita banyak, perbanyaklah nonton berita. Itu semua tergantung pada ibu-ibu sebagai penonton begitu. Nah, ini mekanismenya. Nah, TV itu Ibu berbagi penonton. Mereka punya penonton itu ibarat kalau di TV itu kayak kue. Dibagi berapa persen kepada penonton itu. Nah, inilah pembagiannya Ibu-ibu. Ketika televisi kita masih berjumlah 5, dulu televisi kita cuma 5, itu pembagiannya itu kue paling kecil kemungkinan dapat 16,5%, potongan kecilnya. Terbesarnya bisa dapat sampai 23%. Hari ini ibu-ibu sekalian, TV kita itu jumlahnya 16 stasiun televisi. Televisi yang paling banyak penontonnya di saat prime time itu data saya ini data tahun 2019, Indosiar 15%. Berikutnya SCTV 13,7%, RCTI 13,6%. Penonton yang lain atau TV yang lain itu hanya 1%. Nah, kalau semakin besar persentase atau potongan kue penontonnya, semakin besar juga potensi mendapatkan iklan dan pendapatan. Itu yang terjadi. Dalam kondisi kayak begini, ibu-ibu, apa yang terjadi bagi TV-TV yang katakan cuma dapat 1-2%? Mereka akan menggunakan strategi yang disebut ATM. Apa itu ATM? Diamati, ditiru, dan dimodifikasi. Makanya kita kalau lihat TV kita kadang-kadang hampir sama semua. Kalau sinetron model Ikatan Cinta lagi tren, semua akan bikin sinetron yang mirip. Ada suatu saat tren juga masalah mistik horor, semua bikin mistik horor. Ada variety show yang lagi tren, itu pun akan semua diikuti. Karena apa? Apa yang lagi disenangi penonton itu berusaha diproduksi oleh TV. Itulah kondisi TV kita hari ini. Lanjut. Nah, pertanyaannya, itu kan yang disebut mekanisme pasar, ibu-ibu. Jadi, seorang memproduksi, sebuah televisi memproduksi program, disesuaikan dengan apa keinginan penonton. Itu namanya mekanisme pasar. Pertanyaannya, apakah kita membiarkan mekanisme pasar itu tetap terjadi? Apakah kita membiarkan mekanisme pasar itu terjadi? Siaran yang banyak ditonton itulah yang diproduksi. Jawabannya tidak, ibu-ibu. Mekanisme pasar itu tidak boleh dibiarkan begitu saja, karena kadang-kadang yang banyak dipilih ditonton itu malah yang tadi bermasalah, yang banyak hal-hal negatifnya, nggak boleh terjadi. Maka pemerintah membuat yang namanya Undang-Undang Penyiaran, Undang-Undang 32 2002 tentang penyiaran. Disitulah ada KPI, Komisi Penyiaran Indonesia. Maka pertanyaan yang seringkali muncul di masyarakat, kalau proses produksi di televisi berdasarkan mekanisme pasar, tugas KPI itu apa? Itu kan pertanyaannya gitu. Kalau gitu biarkan aja televisi berdasarkan selera masyarakat. Nah, tugas KPI adalah memastikan agar televisi dalam memenuhi selera masyarakat tetap berada pada koridor regulasi. Apa regulasinya? Namanya Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran. Jadi berada pada koridor itu. Apa aja itu nanti P3SPS akan saya tunjukkan. Nah, inilah yang kemudian dibuat oleh KPI. KPI itu punya tugas membuat pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran. Termasuk
KPI ini juga melakukan koordinasi dengan berbagai pihak agar semakin paham tentang bagaimana kemudian peran untuk mendorong peningkatan kualitas program siaran. Lanjut. Nah, inilah Bapak Ibu isinya P3SPS itu. Isi P3SPS itu Bapak Ibu ada pengaturan tentang kepentingan publik. Jadi harus mengatur kepentingan publik. Ada pengaturan pembatasan privasi. Tidak boleh juga mengumbar semua privasi, urusan rumah tangga, urusan konflik rumah tangga dimunculkan. Itu ada pengaturannya. Ada pengaturan seksualitas gitu. Tidak boleh hal-hal yang mengandung pornografi itu muncul di TV. Ada pengaturan itu. Ada pembatasan kekerasan. Bagaimana pengaturan kekerasan itu juga harus diatur. Lalu kemudian ada pengaturan mistik horor, ada pengaturan tentang jurnalistik dan sebagainya. Tapi saya mau cerita juga, televisi itu ketika membuat program siaran, itu selalu mereka mengatakan begini, Pak, kami ini membuat program berdasarkan inspirasi kejadian sehari-hari yang terjadi. Itu yang mereka katakan. Kami ingin mengangkat fenomena, lalu kami ceritakan kepada masyarakat supaya masyarakat itu menjadi peduli terhadap fenomena itu. Ketika kemarin rame sinetron Sahra ya, ngikuti ibu-ibu, nonton Bu, sinetron Sahra, nonton ya? Oh ada yang nonton beritanya saja, ada yang sudah nonton. Nah Sahra itu kalau tidak salah sinetron tentang poligami ya. Nah ini salah satu cara televisi menceritakan bahwa ini ada sebuah fenomena poligami di Indonesia. Pro kontranya seperti apa ditampilkan dalam bentuk sinetron. Itu caranya. Nah, KPI tugasnya apa? KPI selalu ingin sampaikan, kalaupun poligami diangkat ke layar kaca dalam bentuk cerita, haruslah kemudian disampaikan informasi yang benar tentang itu. Jangan sampai kemudian itu terkesan misalnya adalah bagaimana perempuan itu kemudian bisa diperlakukan seenaknya. Kalaupun terjadi seperti itu karena fenomenanya seperti itu, maka harus ada dalam penceritaan itu bagaimana perempuannya melawan penindasan oleh laki-laki misalnya. Kalau menonton sinetron-sinetron religi biasanya itu kan temanya kekerasan rumah tangga ya Ibu. Laki-lakinya bertindak kasar dan sebagainya. Nah, di dalam cerita itu selalu kami minta dari KPI agar dalam cerita itu tidak hanya menunjukkan kekerasan terhadap perempuan atau kekerasan dalam rumah tangga, tapi bagaimana perempuan itu melawan, bisa kemudian memperjuangkan hak-haknya. Tujuannya apa? Agar kemudian bisa menjadi inspirasi juga bagi perempuan yang lain. Jadi ini bagaimana mengangkat sebuah fenomena di dalam tayangan, lalu tayangan ini bisa memberi inspirasi. Tujuannya begitu. Walaupun kalau TV, kalau tidak diawasi oleh KPI, tujuannya cuma satu, mereka nggak peduli nilai-nilai, nggak terlalu peduli, bukan tidak peduli, tidak terlalu peduli. Yang mereka pedulikan adalah berapa banyak penonton itu tadi. Nah kami yang kemudian melakukan intervensi agar kemudian konsep program itu bisa disesuaikan agar bisa memberi hal-hal yang positif begitu. Inilah kemudian yang kami lakukan. Lalu di P3SPS itu ibu-ibu ada pengaturan jam siaran. Jadi mulai dari jam 22.00 jam 10 sampai dengan jam 3 dini hari itu jam dewasa. Semua siaran di situ kategorinya biasanya adalah dewasa. Siarannya itu ditujukan kepada halayak dewasa. Asumsinya adalah harusnya anak-anak sudah tidur di situ. Di jam itu, jam 10 sampai jam 3. Di situ biasanya ada film tentang kekerasan. Di situ hal-hal yang terkait dengan sensualitas pun kami masih memberikan ruang untuk muncul. Biasa bapak-bapak yang nonton di situ. Di jam 10 sampai jam berapa? Jam 3. Nah pertanyaannya, kalau di jam 10 sampai dengan jam 3 itu masih ada anak-anak yang nonton, kira-kira itu yang salah anaknya, ibunya, atau TV-nya Bu? Orang tuanya lah ya, gitu. Karena sudah diatur, TV itu kalau mau beli tayangan dewasa, jam 10 sampai dengan jam 3 gitu. Nah, tersedia 5 jam. 19 jam lainnya di antara 24 jam itu adalah tayangan untuk semua umur, tetapi semua umur itu pun terbagi. Ada tayangan klasifikasi anak, ada tayangan klasifikasi remaja, dan ada semua umur. Nah inilah kemudian butuh juga pendampingan dari ibu-ibu untuk dalam bagaimana menonton bersama
keluarga di rumah begitu. Karena apa? Siaran itu sebagaimana kita ketahui memiliki fungsi atau kemudian memiliki dampak mempengaruhi pemikiran, kognitif, mempengaruhi emosi atau afeksi, dan juga mempengaruhi tindakan atau konatif begitu ya. Inilah kemudian kami atur dalam P3SPS. Yang paling penting adalah melindungi anak dan remaja kita. Lanjut. Nah, ini bagaimana mekanisme P3SPS itu dilaksanakan. Ini juga kemarin ada pertanyaan, kenapa KPI baru bertindak setelah viral atau setelah ramai? Kenapa KPI tidak mencegah sebelumnya? Undang-undangnya memang mengatakan KPI itu melakukan pengawasan di belakang, bukan di belakang artinya, pengawasan ketika program itu disiarkan. Jadi KPI itu melakukan pengawasan ketika program siaran itu disiarkan, bukan melakukan seleksi di awal, bukan melakukan sensor, itu bukan tugas KPI. Kenapa begitu? Supaya ada kebebasan berekspresi, ada kebebasan untuk membuat program. Kalau KPI yang melakukan seleksi di depan, maka semua tayangan nanti jadi seleranya KPI, jadi selera saya nanti. Padahal belum tentu apa yang saya pikir benar, belum tentu itu benar, atau yang saya pikir salah itu salah. Maka itu harus ada di tengah masyarakat. Nah, koridor benar salahnya itu, koridornya itu dalam P3SPS tadi, pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran. Maka gambar ini terlihat Bapak Ibu, ada namanya proses produksi, kayak sinetron kemarin Sahra itu proses produksi, termasuk proses membuat skripnya, skenarionya, memilih pemerannya, casting, sampai dengan melakukan pengambilan gambar, itu KPI nggak ada di situ. Semua proses itu dilakukan oleh production house. Setelah itu kemudian dibeli oleh televisi, harusnya ada mekanisme quality control. Nah, persoalan di sinetron Sahra itu, kalau poinnya sebenarnya di mana, Bu? Kalau bicara yang Sahra kemarin. Kalau menurut ibu-ibu, poinnya di mana? Di jalan ceritanya? Ceritanya adakah masalah di sana? Kenapa? Pemerannya ya. Kalau terkait konsep ceritanya enggak ya? Masih bisa cerita juga, tapi sebenarnya kalau kita intervensi mungkin ceritanya, jalan ceritanya masih bisa dibenerin lah ya. Persoalan utamanya di pemerannya. Ibu-ibu sebelum itu viral, ibu-ibu tahu nggak kalau itu pemerannya usianya 15 tahun? Nggak tahu ya? Sama, saya juga nggak tahu. Kenal aja enggak sama pemerannya, gitu kan? Artinya ibu-ibu gini, nggak ada, KPI ini tidak punya list nama pemeran dengan umur, itu nggak ada di kantor kami. Jadi nggak mungkin lah, kami mengetahui kalau ada persoalan di usia pemeran. Kami nggak mungkin tahu itu. Tapi ketika masyarakat bereaksi, memberikan informasi, maka kami melakukan penindakan, gitu kan? Kami melakukan komunikasi. Kami melakukan verifikasi, menanyakan benarkah usianya baru 15 tahun, ternyata benar. Saya sebagai komisioner bersama komisioner lain tentu terganggu dengan itu. Saya punya anak, ibu-ibu punya anak, tentu kita tidak akan membiarkan anak-anak kita memerankan peran-peran yang itu adalah peran-peran dewasa, yang belum waktunya. Mereka harus memerankan tentang istri yang kemudian menghadapi masalah rumah tangga, tentu itu jadi bukan waktunya untuk anak-anak itu. Maka kami melakukan penindakan ke Indosiar. Hari ini ibu-ibu sudah tahu apa hasil dari penindakan KPI. Kenapa? Dihentikan. Yang pertama kemarin pemerannya diganti, kedua dihentikan. Artinya apa? KPI bertindak. Kalau ditanyakan kenapa KPI baru bertindak setelah itu? Karena tadi kami di ujung ketika prosesnya sudah tayang ini, Ibu. Kalau pertanyaannya apakah itu efektif? Maka pertanyaannya gini, ibu-ibu sekalian, pertanyaannya begini, apakah kasus sinetron Sahra itu terjadi tiap hari, Bu? Enggak kan? Mungkin dalam 6 bulan hanya 1 kasus yang viral kayak begitu. Sementara tiap hari kita ada siaran, kita nonton. Nah, disitulah kemudian hasil kerja KPI sebenarnya. KPI bekerja mengamankan masalah paling terjadi sesekali adalah potensi masalah terjadi, nggak mungkin tidak terjadi masalah. Saya kadang-kadang menganalogikan polisi aja, Bu. Polisi itu berjaga-jaga di semua tempat. Polisi lalu lintas, ada rambu-rambu lalu lintas, ada peraturan lalu lintas.
ada yang melanggar lalu lintas nggak Bu? Tetap ada. Sama, KPI pun begitu. Ada potensi pelanggaran tetap ada, tapi KPI dianggap tidak berfungsi kalau pelanggaran itu terjadi tiap hari Bu. Kalau itu terjadi tiap hari berarti KPI-nya nggak kerja. Berarti KPI nggak ada fungsinya. Tapi kalau pelanggaran itu terjadi sesekali, berarti ada mekanisme yang sudah berjalan sebenarnya. Itu Bu. Lalu kemudian KPI ini pengawasannya ada dua. Kami memantau 24 jam. Kami mantau 24 jam Bu, semua siaran di seluruh Indonesia gitu ya. Ada 16 stasiun TV. Kami punya tim pantau 24 jam. Kami juga menerima pengaduan masyarakat. Nah, kasus Sahra kemarin tim pemantauan kami tidak menemukan. Karena kasus utamanya kan di usia. Tim pemantauan kami nggak tahu kalau usia itu masih 15 tahun. Yang masuk melalui kami mekanismenya melalui pengaduan masyarakat dan kami proses. Sanksinya bisa teguran tertulis, penghentian sementara, pembatasan durasi. Ada yang mengatakan KPI sanksinya tidak menakutkan gitu. Kok cuma teguran tertulis? Ya Bu, ada yang bilang gitu. Kenapa tidak diberikan sanksi yang lebih tegas? Nah, saya mau sampaikan di sini, teguran tertulis itu Bu, sanksi yang luar biasa. Karena kalau sudah 2 kali dapat teguran tertulis, sanksi berikutnya penghentian. Kalau sanksi penghentian, beratnya adalah ongkos produksinya, jadi tidak bisa terbayarkan. Pemasukan iklannya tidak bisa didapatkan. Jadi itu berat secara ekonomi bagi televisi. Itu menakutkan bagi televisi. Nanti saya tunjukkan dampaknya. Lanjut. Nah, yang perlu saya katakan, sanksi KPI itu bukan untuk membungkam kreativitas, tapi untuk menjaga kreativitas tetap berada pada koridornya. Kalau pertanyaan kan, apakah bisa memberi efek jerah? Lanjut deh. Nah ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu, ibu-ibu kalau aktif di sosmed atau mengikuti, sering juga melihat mungkin, atau netizen yang saat ini sedang mendengar juga, gambar-gambar ini kami dituduh, KPI itu dituduh memblur, ibu-ibu. Ada si Suka di blur, ada itu atlet renang di blur, ada Sandy Tupai di blur, ada patung di blur. Menurut ibu-ibu, semua itu perlu di blur nggak Bu? Perlu ya? Kenapa Bu perlu di blur? Karena apa Bu? Mempertontonkan aurat ya Bu? Harusnya di blur ya? Oke, termasuk yang si Suka itu Bu, di blur juga? Gitu ya. Oke, lalu kemudian Sandy si Tupai itu Tupai loh Bu, perlu di blur juga itu? Hah? Perlu juga ya? Ya. Jadi ada yang perlu, ada yang tidak. Tapi menurut ibu-ibu yang ngeblur ini KPI apa siapa Bu? KPI ya? Instruksi dari KPI ya? Ya, jadi Bu, ini yang dilakukan, ini yang melakukan blur ini adalah TV. Yang tadi kalau di gambar saya quality controlnya. Karena di KPI memang ada aturan begini. Tidak boleh menonjolkan bagian-bagian tertentu seperti paha, bokong, belahan dada, itu ada aturannya Bu. Nggak boleh. Karena apa? Tadi seperti kata Ibu, itu aurat Bu, nggak boleh ya kan? Tapi kan Ibu, yang perlu diketahui juga, masyarakat kita ini kan masyarakat yang majemuk Bu, dari Sabang sampai Merauke. Tadi di ruangan ini aja ada yang bilang boleh, ada yang bilang nggak boleh kan Bu. Jadi kita ingin tempatkan pada posisi yang proporsional. Kalau itu terkait dengan pemeran anak-anak ini sebenarnya, dan ini bagian dari ada anak juga yang berpenampilan itu dan itu kartun, sebenarnya bagi kami tidak perlulah itu di blur sebenarnya ya. Lalu misalnya terkait dengan patung, yang patung di blur ini pun harusnya tidak perlu di blur. Saya ini termasuk orang yang terganggu kalau di TV itu ada blur, karena pertama mengganggu estetika televisi kita, kedua malah memancing rasa ingin tahu. Nah kalau yang urusan patung ini, kalau saya nggak usah di blur, bukan cuma tidak usah di blur, tidak usah di syuting, ya kan ibu-ibu, saya sampaikan itu ke TV-nya. Ini mewawancarai ini atau presenternya menceritakan tentang candi, kan bisa diambilkan bagian yang lain. Jangan mengambilkan bagian yang bisa memancing interpretasi macam-macam, lalu setelah itu baru di blur. Harusnya sejak awal ambillah di bagian candi yang tidak perlu nantinya di blur gitu loh. Nah ini kan cara kita untuk
bagaimana menjaga tampilan di layar kaca kan, termasuk kalau kayak sapi ini enggak perlulah di blur, biasa saja itu sapi kan, memerah sapi ya kan. Nah ini yang kalau pakaian renang ini kasusnya, ini kebetulan saya menangani. Jadi itu ada atlet renang, Bapak Ibu. Kalau atlet renang diambil gambarnya pakai pakaian renang boleh nggak Bapak Ibu? Boleh ya. Ya. Kalau dia lagi duduk di lobi hotel pakai pakaian itu apa? Atau di pinggir kolam pakai pakaian renang boleh nggak Bapak Ibu? Hah? Ya, jadi saya ini ada ketakutan dari TV-nya. Ini atlet renang, ibu-ibu, duduk di samping kolam renang hotel, diwawancarai bagaimana prestasinya si atlet ini. Nah, pertanyaan saya ke TV-nya, kenapa sejak awal ngambil gambar itu di situ? Orang menyerahkan medali aja, Bu, medali buat perenang yang menang itu. Naiknya pakai pakaian renang apa pakai training, Bu? Pakai training gitu loh. Kenapa TV-nya sejak awal itu tidak melakukan itu? Kecuali ada niatan-niatan yang nggak benar atau bisa jadi yang ngambil gambar itu tidak paham aturan. Ini kebetulan yang ngambil, ini orang di daerah namanya kontributor. Kirim ke Jakarta, sudah jadi beritanya, tidak ada pilihan lain selain kemudian melakukan blur itu, Bu. Dilakukanlah blur. Ramelah viral dikatakan KPI yang blur, padahal bukan. Kesalahannya di siapa berarti itu, Bu? Kesalahannya di TV karena nggak paham sejak awal dan mungkin ada niat nggak baik juga di balik itu. Kalau bertanya tentang KPI, saya kemarin katakan bahkan voli pantai kita masih nggak apa-apa karena ini olahraga, Bu. Event Asian Games voli pantai itu kan masih orang berpakaian voli pantai, Bu. Karena memang olahraga. Tapi kalau voli pantai hanya pemainnya yang diambil, bolanya udah kemana-mana, tetap syutingnya ke pemainnya, ya pasti kita sanksi. Berarti itulah di situ menonjolkan bagian tubuh tertentu. Artinya KPI tetap melihat sesuai dengan konteksnya. Itu, Bu. Nah, tapi yang mau saya cerita, ini semua terjadi, TV melakukan blur itu saking takutnya sama KPI, Bu. Jadi daripada resiko lah mereka berdebat, ini boleh, ini nggak boleh, ini boleh, nggak boleh. Udahlah daripada disanksi KPI, di blur aja lah. Itu ceritanya, Bu. Jadi kalau mau ditanya apakah menakutkan? Menakutkan, Bu. Sampai kemudian yang tidak perlu di blur, di blur. Saking yang ini nih, yang gambar orang memerah sapi aja di blur. Saking takutnya. Karena sanksi yang tadi yang mungkin bagi masyarakat biasa, itu bagi TV luar biasa, Bu. Dampak dan akibatnya. Nah, berikutnya, slide berikutnya. Maka pertanyaannya, kalau katanya KPI itu bisa memberi efek jerah, menakutkan bagi TV, kenapa masih ada pelanggaran? Ya kan? Kemungkinan pelanggarannya pertama, Bu, bisa jadi konten kreatornya atau pembuat programnya memang pemahamannya masih kurang, gitu kan? Yang kedua, mungkin ada proses produksi kejar tayang, kayak tadi sinetron harus segera ditayangkan dan sebagainya, tidak ada kehati-hatian untuk memeriksa lagi gambar-gambar dan dialognya. Lalu tim produksi kurang memahami tentang aturan P3SPS, gitu kan? Ada juga kelalaian lembaga penyiaran, termasuk kayak kemarin kasus Sahra, bisa jadi itu juga ada kelalaian, gitu kan? Nggak diperiksa lagi, direview lagi pemerannya. Itu beberapa hal yang membuat hal-hal yang tadi terjadi. Nah, tapi ada satu faktor lagi, Bu, faktor kelima. Kenapa hal-hal yang negatif itu kadang terjadi? Karena yang negatif itu disukai oleh pemirsa, Bu. Ini jadi persoalan, ya kan? Orang ini suka kalau kemudian sinetronnya itu penuh dengan drama, konflik, matanya pakai melotot-melotot, gitu kan? Pakai ada konflik. Nah ini kadang disukai, ratingnya menunjukkan itu. Ada juga sinetron yang menunjukkan sensualitas atau tayangan-tayangan yang sensual, itu kemudian dapat dilihat, oh ini ternyata disukai, mungkin bukan ibu-ibunya yang suka, bapak-bapaknya mungkin ya kan, tapi dilihat juga bapak-bapak kalau nonton, mungkin anaknya nonton, bapaknya enggak terlalu perhatian, kalau ibu mungkin langsung perhatian, gitu kan, nggak boleh nonton. Nah, ini menunjukkan penontonnya banyak, dibikinlah seperti itu, variety show dengan menonjolkan sensualitas, bahkan seringkali bahasa kami perempuan dijadikan objek, menjadikan komoditi perempuan itu, karena seolah-olah perempuan inilah menarik bagi tontonan itu kan. Nah, dieksploitasi. Nah, ini kemudian ada dilihat datanya, ternyata iya menarik.
Kalau ada perempuan bergoyang-goyang, ada perempuan yang bersuara manja, apa dan sebagainya, bagus ratingnya, share-nya, itu dibikin lagi Bu. Nah inilah kemudian yang persoalan pemirsa ini kita selesaikan. Jadi kalau terkait dengan kualitas konten, kita punya namanya Sekolah P3SPS. KPI melakukan Sekolah P3SPS, pembinaan. Untuk yang pemirsa, kami melakukan literasi seperti ini Bu. Literasi seperti ini supaya kalau ada hal-hal yang negatif, KPI ingin masyarakat menjadi bagian memperbaiki kualitas konten dengan apa? Dengan tidak menonton yang konten-konten negatif itu Bu. Kalau nggak nonton, pasti tidak akan diproduksi lagi. Itu yang kemudian kami ingin lakukan dan tidak perlu juga diviralkan. Cukup dilaporkan ke KPI, nanti KPI ambil tindakan. Kalau diviralkan nanti semua pada ingin tahu kayak apa itu acaranya yang viral itu kan. Jadi itu juga bagian dari kami melakukan literasi ini agar kemudian semakin banyak masyarakat yang peduli, semakin sadar dan kritis dalam bermedia. Lanjut. Ini beberapa hal yang dilakukan KPI, bisa geser dikit nggak biar gambarnya kelihatan, gambar saya atau munculkan gambarnya semua aja dulu untuk yang ini. Dikit aja, ini sedikit yang dikerjakan KPI, jadi kalau ada orang menanyakan apa yang dilakukan KPI, gitu ya, banyak Bu yang dilakukan KPI. Jadi kalau setiap ada pelanggaran langsung disanksi, ya ini kan dinamika industri, ada proses kreatif Bu, dan netizen semua yang mendengar di YouTube, ini proses kreatif. Maka apa yang dilakukan KPI? Semua diproses tadi industri televisi, industri penyiaran itu dipengaruhi dua hal. Permintaan penonton, selera penonton, baru kemudian itu dipenuhi oleh proses produksi. Maka dua hal itu harus kami kendalikan. Selera penonton itu namanya demand, keinginan penonton. Itu biasanya dipotret melalui rating. Untuk mempengaruhi selera penonton, kami melakukan literasi Bu. Untuk mempengaruhi supply atau produksi program siaran, kami melakukan penindakan namanya regulasi. Penegakan regulasi, kami beri sanksi. Jadi kepada yang membuat program kalau salah kami berikan sanksi untuk penegakan regulasi. Tapi kami juga dorong penonton, jangan juga memberi ruang acara-acara seperti itu dianggap penontonnya banyak. Kami bikin literasi. Jadi dua hal ini kami lakukan. Ada regulasi, ada literasi. Supaya regulasi dan literasi ini bisa jalan, kami punya mekanisme lain lagi. Kami punya riset. Riset itu supaya semua yang kami lakukan ada data, ada faktanya. Benarkah sudah mencapai yang kami inginkan? Jangan sampai kami melakukan sesuatu itu ternyata tidak ada dampaknya, hanya sekedar melakukan saja, gitu kan? Kami juga punya namanya anugerah KPI. Nanti saya tunjukkan anugerah KPI itu apa. Itu untuk mencari program-program yang baik, berkualitas, kami beri penghargaan. Kenapa harus dikasih penghargaan? Supaya semakin semangat memproduksi dan bisa jadi contoh buat yang lain. Jadi ini berbagai strategi yang kami lakukan. Jadi tidak semata-mata kalau ada yang pelanggaran langsung disanksi. Kalau begitu bisa habis semua nanti program siaran karena semua dinyatakan nggak boleh begitu kan. Itulah kemudian kebijakan KPI. Lanjut. Screen-nya kasih kecil lagi, Vel, kayak tadi. Nah inilah kemudian Bapak Ibu, kembali ke slide sebelumnya, Vel. Inilah yang bagian dari gerakan literasi media adalah untuk bagaimana ibu-ibu sekalian, masyarakat semua bisa memiliki kemampuan menggunakan, menyeleksi media agar kemudian media itu memiliki manfaat kepada ibu-ibu sekalian, untuk masyarakat semua. Literasi itu adalah bagaimana kemampuan menggunakan media agar memberikan manfaat bagi pengguna media itu. Begitu. Nah itu bagian dari proses pemberdayaan, karena kan tema hari ini tentang pemberdayaan gitu kan, di mana harapannya ibu-ibu atau masyarakat semua, khususnya ibu-ibu, itu menjadi objek dari informasi, menjadi penentu dari teknologi Bu. Jangan sampai teknologi yang kemudian menjadi pendorong bagi ibu-ibu gitu kan. Lanjut. Nah, perempuan berdaya di hadapan media, setelah saya memberikan cerita nih tentang dinamika yang terjadi dalam proses produksi konten begitu, maka tentu harapannya bagaimana setelah mengetahui informasi itu perempuan-perempuan ini, masyarakat khususnya perempuan, karena hari ini saya berada di depan forum ibu-ibu, forum perempuan yang luar biasa, menjadi perempuan yang berdaya. Perempuan yang berdaya di hadapan media itu adalah
perempuan yang mampu menjadikan media sebagai alat mendapatkan informasi yang bermanfaat bagi diri sendiri dan sekitar, gitu kan. Perempuan yang kemudian hari ini di forum ini harapannya bisa tercerahkan untuk kemudian mencerahkan perempuan-perempuan lainnya. Perempuan yang menjadi berdaya untuk memberdayakan yang lainnya, untuk mengajak yang lainnya, mari menggunakan media dengan baik, begitu. Nah, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, ibu-ibu dalam hal menonton, perhatikan klasifikasi tayangannya, Bu. Perhatikan klasifikasi tayangan. Kalau ibu sambil menonton itu ada anaknya di sekitarnya, pastikan klasifikasi itu adalah klasifikasi yang sesuai untuk anak. Jangan sampai karena ibu suka sinetronnya, walaupun di sebelah ada anaknya ibu, klasifikasinya sebenarnya remaja 13 plus, anak masih 15 tahun, ibu biarkan juga menonton. Pilihkan, prioritaskan anak kalau memang itu ada anak yang menonton. Lalu pilihlah siaran yang bermanfaat, sebisa mungkin bermanfaat. Paling tidak menghibur, kalau selain menghibur juga memberi informasi yang baik dan berkualitas, begitu. Batasi dan dampingi anak menonton. Kalau kita anak jangan menonton sampai 24 jam, sejam atau 2 jam saya pikir harus cukup. Ini tentu pembatasan ini ibu-ibu pula yang melakukan, kan. Kalau anak dibatasi, kalau remote TV-nya disimpan, kan tentu nggak bisa menonton si anak ini, kan. Jadi selalu kami katakan jangan jadikan media sebagai babysitter anak, Bu. Pengasuh anak tetap haruslah orang tuanya, khususnya ibu. Laporkan program siaran yang buruk, laporkan, Bu, ke KPI. Kalau ada program yang konten-kontennya dianggap bisa memberikan dampak negatif, tetapi ini yang paling penting, ini agak sering lupa masyarakat kita. Kalau melaporkan itu netizen kita luar biasa. Netizen yang maha benar itu paling mudah mencari kesalahan. Tapi kadang-kadang kita lupa, Bu, menemukan yang baik, menemukan yang positif, untuk kita ceritakan dan kita viralkan. Padahal penting juga. Kalau kita viralkan yang positif, tentu orang akan lihat, oh kita nontonlah yang positif itu. Makanya akan kita kemudian sebarkan yang baik itu agar yang baik ini semakin banyak dicari orang. Jangan sebarkan yang buruk, Bu. Yang buruk laporkan aja buat KPI. Itu ajakannya. Lanjut. Nah, ini tadi, perempuan berdaya itu bagaimana bicara siaran baik. Bicara siaran baik itu adalah memilih konten yang bermanfaat, kritis dan melaporkan konten yang buruk, tapi jangan pernah lupa untuk memberikan apresiasi. Berikanlah apresiasi, Bu, kepada konten-konten yang baik. Kalau ada konten-konten yang baik, ibu berikan apresiasi, ibu ceritakan kepada temannya, ibu ajak anak-anaknya menonton yang baik, semakin banyak yang nonton yang baik itu, Bu. Maka akan dilihat datanya, oh banyak yang nonton program yang baik ini, diproduksilah program-program baik itu. Maka kita harus sebarkan vibrasi kebaikan itu. Pertanyaan berikutnya yang seringkali di netizen juga ini muncul, pertanyaan berikutnya, adakah program siaran yang baik? Ada nggak, Bu? Banyak ya? Alhamdulillah, kalau ibu-ibu katakan banyak. Karena biasanya nggak ada jawabannya. Tapi kalau ibu katakan banyak, ya kita lihat berikutnya. Program. Sebelum saya program yang baik, saya mau tunjukkan pengawasan KPI, Bu. Ini kami lakukan 24 jam, ini gambarnya. Ini tim kami bekerja 24 jam, Bu. Ngawasi, itu ada 16 TV diawasi, program acara per TV rata-rata ya, 15 program acara, sehingga acara per hari total, acara per hari itu 80 acara, acara setahun total itu sekitar 87.600 acara setahun, Bu. Nah, potensi pelanggaran yang ditemukan oleh KPI ditandai sebagai pelanggaran itu 920 selama setahun, Bu. 920. Banyak nggak 920 itu, Bu? Banyak ya. Tapi 920 itu setahun, Bu. Berarti kalau saya bagi 365 hari, setiap harinya potensi pelanggaran itu 2,5 program, Bu. Dibandingkan dengan program setiap hari 80, Bu. Banyak nggak, Bu? Enggak banyak. Artinya yang berpotensi bermasalah itu nggak banyak sebenarnya, Bu. Hanya seringkali terlihat seolah-olah banyak karena dibincang terus, diceritakan terus. Padahal jumlahnya berdasarkan data kami itu hanya 2,5 program berpotensi masalah dalam satu hari, Bu. Sementara ada pilihan lainnya 80 program. Kalau dikurangi 3 saja program bermasalah katakan sehari, berarti setiap hari masih ada pilihan berapa? 77 program yang bisa dipilih setiap hari. Lanjut.
Ini sanksi Bu, kami ini juga sekaligus menjawab netizen. Netizen bertanya gini, kok KPI kerjanya ketika viral saja? Kan kemarin ada juga kalau Ibu ngikuti, kok KPI baru viral, baru bekerja ketika viral? Ini yang mau saya sampaikan, jangan-jangan netizennya yang baru tahu ada KPI dan KPI bekerja ketika viral. Kami ini mau viral, mau tidak viral, tiap hari kami kerja. Hasil kerja kami tahun lalu 93 sanksi tanpa viral, itu 93 sanksi kami keluarkan. Jadi jangan-jangan ini adalah persoalan cara pandang. Netizennya baru tahu ada KPI ketika viral, tapi lalu mengatakan kok KPI baru bekerja setelah viral. Ini kan persoalan pemahaman. Kami bekerja terus Bu, sepanjang setahun 93 sanksi administrasi. Nah, sisi lain Ibu, kami punya 114 program siaran berkualitas yang baik tadi. 114, dapatnya dari mana? Ada 24 nominasi program siaran anak sepanjang tahun 2020. Ada 39 nominasi program siar Ramadan. Ada 51 nominasi anugerah KPI, 114. Pertanyaannya kemudian gini, kita ini mau membincangkan tentang 93 program bermasalah itu, atau kita mau lebih banyak bicara tentang 114 program siaran yang baik? Itu kan pilihan Bu. Dan saya ini selalu ingin mengajak, yuk kita bicara yang baiknya. Karena kalau kita sering membicarakan yang baik viral, maka kita akan membuat getaran yang baik itu dan akan bagian mengubah industri penyiaran kita menjadi lebih baik. Karena yang akan dibincangkan, yang akan diinginkan orang semua yang baik-baik itu Bu. Maka ayo, saya ingin mengajak masyarakat bicara siaran baik, perempuan yang berdaya itu menjadi perempuan bicara siaran baik. Lanjut. Ini contohnya Bu, ini contoh beberapa program dari Anugerah Siaran Anak. Itu ada Santri Boy di Antv, gitu kan. Ada apa lagi? Buah Hatiku Sayang di TVRI. Ada Si Bolang, ada Upin Ipin, ada apa lagi? Omar dan Hana di RTV. Ada Asiknya Menggambar, ada Laptop Si Unyil dan lain-lain. Ini program anak Bu. Program anak yang ada 24 program siaran anak tahun 2020. Ini kalau tidak kita bincangkan Bu, tidak banyak penontonnya, lama-lama nggak disiarkan karena nggak bisa tadi mendapatkan pemasukan. Maka ayo kita bicarakan yang baik ini. Lanjut. Di siar Ramadan, program siar Ramadan ini selain kadang-kadang kritik terhadap variety show yang berlebihan di Ramadan, Ramadan itu punya program yang baik juga Bu. Ini beberapa diantaranya. Tahun ini pun kami akan melakukan Anugerah Siar Ramadan tanggal 26 Juni. Ini kerjasama kami dengan MUI untuk mengidentifikasi program-program yang baik selama bulan Ramadan. Lanjut. Ya, ini 39 nominasi tahun 2020. Ini baik semua Bu. Bisa jadi contoh untuk tontonan. Lanjut. Untuk anugerah KPI, ini anugerah reguler, program siaran reguler KPI ini ada beberapa. Ada program peduli perempuan aja ada Bu. Ada Kick Andy yang mengangkat tentang peduli perempuan. Indonesia dalam peristiwa pun ada tentang peduli perempuan. Ada program dokumenter tentang sejarah. Lanjut. Ada program jurnalistik gitu kan. Ada film, animasi, bahkan sinetron hari ini kalau dilihat, mohon maaf, kalau lihat sinetron Amanah Wali, bagus nggak itu Bu? Ada potensi pelanggaran nggak Bu? Kecil lah ya. Potensinya kalaupun ada ya, artinya hampir tidak ada kekerasan, mengajarkan tentang nilai-nilai keagamaan tapi dalam kondisi kehidupan sehari-hari oleh masyarakat yang kadang-kadang dianggap preman, apa itu bagaimana kemudian mengajarkan tentang nilai kehidupan. Orang diajarkan atau kita memberikan nilai-nilai keagamaan melalui sinetron dengan melalui, kalau di televisi ya Bu, di televisi masyarakat diminta nonton dakwah di TV dengan nonton sinetron di TV, kira-kira milih mana? Nah, sinetronnya kita sisipkan nilai-nilai dakwahnya. Itu tugas kami, itu tugas kita bersama gitu Bu. Karena apa? Masyarakat maunya hiburan, hiburannya kita sisipkan. Ada yang begitu. Tapi daripada kita, kadang-kadang masyarakat gini, ada sebenarnya Amanah Wali, tapi kemudian menceritakan sinetron-sinetron yang buruk. Nah, kita mau sebenarnya membincang yang baik atau membincang yang buruk? Lagi-lagi itu pilihannya Bu. Lanjut. Ada 51 nominasi program siaran anugerah KPI reguler. Itu ini bisa jadi opsi menonton semua Bu. 51 program yang baik. Lanjut.
Nah, yang tadi Ibu itu terkait dengan media penyiaran, lagi-lagi kalau bicara potensi pelanggaran, sangat kecil potensi pelanggaran. Tetapi program di luar yang potensi pelanggaran bisa jadi belum sepenuhnya juga berkualitas. Namun ada 114 program siaran berkualitas yang sudah diidentifikasi oleh KPI. Silakan ibu-ibu, masyarakat semua untuk kemudian memviralkan yang baik-baik itu. Tapi kalau ada yang buruk bagaimana, ada yang memiliki dampak negatif, laporkan kepada KPI untuk kami tindak. Lalu berikutnya, ini sebenarnya materi nanti Bu Gusti, tapi sedikit saja saya menyinggung. Hari ini kita bergerak dari media lama, televisi dan radio, menuju namanya media baru, Bu. Media baru itu gadget, gitu kan? Gadget kita, internet kita pakai. Ini ada beberapa perbandingan. Kalau media lama, Bu, televisi itu, medianya cenderung statis. Ada di rumah kan TV itu, Bu, ya kan? Kalau media baru bisa dibawa, bisa di rumah, bisa dibawa kemana-mana. Layarnya, kalau media lama itu layarnya besar, paling tidak 24 inch biasanya kan, Bu. Kalau media baru ada layar besar, tapi lebih banyak sekarang layarnya kecil, smartphone. Koneksi internet, kalau media lama, Bu, media lama televisi itu terkoneksi internet enggak? Ibu nontonnya dari internet apa dari mana, Bu? Dari antena kan ya? Kebanyakan dari antena. Ada juga sih sekarang sudah dari internet, tapi secara umum konsepnya adalah dari antena. Waktu menonton, televisi itu kalau ibu mau nonton sinetron gitu kan, nontonnya kan harus sesuai dengan jadwal yang sudah disiapkan CTV itu kan ya, Bu. Kalau di media baru bisa kapan saja. Tempat menonton, media lama itu terbatas, hanya di rumah, hanya di enggak bisa di tempat manapun. Media baru bisa di mana saja. Media lama hanya bisa dilihat satu kali, Bu. Sahra itu atau apapun, katakan lagi nih, sinetron yang ada ciuman bibir lah, Bu. Nggak boleh kan ada ciuman di sinetron jam semua umur itu nggak boleh ada ciuman. Tapi kalaupun ada kelepasan ciuman, itu lewatnya mungkin cuma 1-2 detik lewat, Bu. Setelah itu nggak bisa diulang lagi. Tapi begitu di media baru, yang 2 detik itu bisa jadi 2 menit diulang-ulang. Itu kondisinya. Media lama tidak bisa, Bu, dari TV ibu bisa langsung bagi gitu, siaran TV dibagi ke TV tetangga gitu, TV saudara, nggak bisa. Bisanya kalau pakai media baru, barulah dibagi jadi viral itu. Sehingga yang mau saya katakan, ketika ada konten negatif di media lama, Bu, itu sebenarnya dapat diketahui siapa yang membuat. Kayak kemarin, ada masalah sinetron Sahra, dianggap ada masalah. Siapa pembuatnya? Kita tahu, Indosiar, langsung kita panggil gitu kan. Dapat diketahui ketika anak ibu nonton, karena layarnya besar, nonton ada hal yang nggak benar, ibu lewat, mungkin sambil masak, nyiapkan makan atau apa, bisa lihat tuh anak nonton nggak benar, bisa langsung diganti, begitu kan. Lalu tidak bisa diulang lagi, lewat begitu saja. Tapi media baru, sudah anak ibu ini ngelihat sendiri, ibu nggak tahu apa yang dilihat gitu kan. Konten kreator awal kita nggak tahu karena itu viral gitu kan, lalu diulang-ulang, diedit dan sebagainya. Kalau ada hal yang negatif, sebenarnya jauh lebih berbahaya di mana, Bu? Antara media lama dengan media baru. Jauh lebih berbahaya media baru, maka tugas Bu Gusti tentu lebih berat ceritanya nanti dibanding saya. Karena tugas saya media lama itu sebenarnya jauh lebih terkontrol. Nah, dan sampai saat ini belum ada pengaturan dan pengawasan yang memadai, Bu, untuk media baru. Walaupun dampaknya jauh lebih berbahaya. Apa yang digerakkan, peran serta masyarakatnya terus kan, Bu Gusti dengan teman-teman di Mavindo itu bagian dari bagaimana masyarakat ini lebih sadar bermedia. Tapi regulasinya belum memadai untuk kemudian bisa kita melakukan pengawasan dengan cukup komprehensif. Lanjut. Ini perkembangannya. Televisi dikatakan masih 94% orang menonton televisi, tapi data digitalnya, data media barunya, dari 274,9 juta penduduk Indonesia, gitu ya, pengguna internetnya itu sudah 202 juta orang pengguna internet seluruh Indonesia. Pengguna mobilenya, smartphone yang bergerak itu bahkan melebihi jumlah penduduk 345 juta pengguna mobile internet. Karena bisa jadi ada satu orang, ini biasanya bukan kebiasaan ibu-ibu ini, kebiasaan bapak-bapak gitu. Satu orang punya 2-3 handphone, smartphone, terhubung semua. Ada terhubung, kita nggak tahu lah terhubung kemana itu.
Kalau ibu biasanya satu itu, karena ibu-ibu ini kan, ibu itu selalu tipe setia begitu kan. Ya, itulah. Jadi 343 yang terhubung secara mobile gitu Bu. Lalu dalam 1 menit ibu-ibu, ini ada gambarnya, dalam 1 menit itu ada berbagai jutaan informasi, jutaan Bu. Kalau di televisi dalam 1 menit mungkin hanya tadi ada sekian program. Kalau di media baru itu 1 menit jutaan informasi. Ada jutaan informasi di Facebook, ada jutaan informasi di YouTube, ada jutaan informasi di apalagi IG, jutaan informasi. Yang itu butuh kecerdasan untuk memilih. Dan setiap kita, setiap masyarakat itu di media baru itu bisa memproduksi konten, bukan cuma nonton Bu, kita bisa bikin konten juga. Kita bisa mengedit konten, namanya reproduksi. Jadi saya membuat konten, ibu edit, ibu sebarkan lagi, atau ada anak-anak yang kemudian melihat, oh, ada konten saya mungkin diedit, disebarkan, bisa juga bisa disebarkan. Jadi setiap orang bisa membuat, bisa mengedit, dan bisa menyebarkan di media baru. Ini yang kemudian nanti akan menjadi bahan mungkin pencerahan dari Bu Gusti. Lanjut. Ini informasi saja. Termasuk, nah maka pertanyaannya begini, kalau bicara tentang isu pornografi, kekerasan, perilaku negatif, ujaran kebencian, hoax, sebenarnya tantangannya hari ini di media lama atau baru? Ya, itu PR kita sebenarnya. Inilah PR kita bersama gitu. Ini hanya pengantar saja. Kalau di televisi atau media lama, televisi dan radio, kita atau we are what we watch or listen gitu. Kita adalah apa yang kita tonton dan kita lihat. Itu di media lama Bu. Kalau di media baru sama juga. Kita adalah apa yang kita lihat dan kita dengar. Tapi ada tambahannya di media baru. Di media baru itu kita adalah apa yang kita buat, apa yang kita posting, apa yang kita share. Itu mempengaruhi. Dan tantangan lagi di media baru ini sejak pandemi COVID-19 ini, bahkan anak-anak sudah mulai menggunakan gadget Bu, karena harus pembelajaran online kan. Diperlukan kapasitas literasi media digital yang baik juga. Perlu strategi pengawasan digital yang baik juga. Tapi ini nanti tadi, saya ini pemancingnya aja, nanti Bu Gusti lah yang cerita banyak tentang ini. Saya menyampaikan saja bagaimana tantangan media baru ini. Lanjut. Ini sedikit saya cerita tentang TV digital. Ada titipan cerita tentang TV digital, karena apa? Takut nanti kalau TV digital ini sudah berlaku di Bengkulu, ibu-ibu yang biasa nonton tiba-tiba kehilangan tontonan. TV digital itu Bu, nontonnya tetap pakai anten, bukan pakai internet. Pakai anten, hanya saja ada teknologi baru yang akan kita gunakan. Cerita teknologinya nanti kapan-kapan lah saya cerita itu. Saya akan lanjut saja, gambarnya begini. Nah, lanjut saja. TV digital. Nah, TV digital itu begini. Kalau ibu nontonnya masih pakai antena parabola, siaran satelit, pakai parabola, nggak ada pengaruhnya sama siaran digital Bu. Ibu tetap bisa nonton siaran di itu. Apa namanya? Tidak perlu ganti apapun peralatannya. Kalau ibu nontonnya pakai pay TV, TV berlangganan juga nggak ada pengaruhnya. Tetap bisa terus berlangganan. Tapi kalau ibu nontonnya pakai antena itu, antena yang ini Bu, UHF itu, maka Bu, tahun 2022, tepatnya November 2022, yang nonton pakai antena ini, TV-nya harus ganti TV digital atau beli yang namanya set-top box. Karena teknologinya mau dirubah. Tetap pakai antena ini sih. Nah, ke depan tujuannya TV digital ini sebenarnya ini cerita sedikit aja. Ini nanti harapannya ke depan masyarakat tidak perlu lagi beli yang namanya satelit, tidak perlu lagi beli langganan ini. Tapi semua bisa disalurkan melalui anten biasa, seluruh wilayah di Indonesia termasuk seluruh wilayah Bengkulu, pakai anten biasa saja, bisa nonton banyak siaran dari Indonesia, harapannya begitu. Nah, tapi ini sekedar menyampaikan informasi saja, kalau ibu nontonnya pakai apa, pakai anten biasa itu, ke depan sudah harus beli yang namanya set-top box. Gitu. Lanjut, ini terakhir dari saya Ibu. Ke depan televisi digital itu akan memberikan semakin banyak beragam pilihan saluran. Media-media baru pun semakin banyak menawarkan konten gitu kan. Saya ingin sekali lagi mengajak ibu-ibu semua, perempuan-perempuan hebat di Bengkulu yang hadir di forum hari ini untuk mampu menjadi penonton yang cerdas,
menjadi penonton yang bisa memilah dan memilih konten yang bermanfaat, konten yang buruk dikritisi dan dilaporkan kepada KPI dengan menggunakan bahasa yang baik. Ajarkan juga ke anak-anak ibu untuk bisa memilih dan memilah konten. Yang buruk pun suruh anak-anaknya untuk laporkan ke KPI, gunakan bahasa yang baik. Jangan sampai begini, mau melaporkan atau membuat yang baik tapi dimulai dengan kata makian. Saya nggak bayangkan gimana caranya kita bisa membuat yang baik kalau kemudian menyampaikan aspirasi saja kita mulai dengan kata-kata makian gitu. Ini sampaikan juga, laporkan dengan kata-kata yang baik. Tetapi kalau menemukan konten-konten yang baik, yang positif, apresiasi dan viralkan. Jadi itulah bagaimana kita menjadi penonton yang cerdas. Karena penonton yang cerdas, ibu-ibu hebat, perempuan-perempuan hebat yang menjadi penonton cerdas, menjadi perempuan-perempuan berdaya yang bisa memilah dan memilih konten, yang bisa kemudian memviralkan yang baik, akan menjadi bagian yang secara berkelanjutan mendorong peningkatan kualitas konten siaran kita, maupun pada saatnya nanti adalah bagaimana menjaga kualitas konten di media-media baru. Itulah harapannya, marilah kita semua menjadi bagian dari penonton yang cerdas, menjadi bagian dari penonton yang berdaya, penonton yang melaporkan yang buruk tetapi tidak juga melupakan atau bahkan selalu menyebarkan atau memviralkan yang baik. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi